Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan syadida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat menuntut ilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menemani kita, mendampingi kita dan mengiringi kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita nikmati saat ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin membawakan ceramah yang berjudul Al-Quran sebagai penenang hati dan pikiran. Dalam menjalani kehidupan, tentunya kita melewati lika-liku pasan surut susah senang tentang menjalaninya. Namun ada sebagian orang yang menjadikan hal tersebut sebagai beban hati dan beban pikiran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam surah Al-Insyirah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, sudah jelaskan bahwasanya Allah menjanjikan setelah kesusahan akan ada kemudahan. Lantas mengapa ini menjadi beban pikiran bagi kita? Nah, karena hal tersebut di sini saya ingin menyampaikan beberapa cara untuk menjaga ketenangan hati dan pikiran kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama adalah mengaji dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mengaji dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ini adalah salah satu bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang mengatakan bahwa ketika kita mendekatkan diri mengingat Allah, insya Allah hati kita akan tenteram dan pikiran kita akan tenang. Maka dari itu jangan ragu, jangan bimbang. Mari bersama-sama kita mengaji dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Adapun cara yang kedua yaitu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka Allah akan mencukupinya, dan barang siapa yang mengingkari nikmatnya, sungguh azabnya sangat pedih. Dari sini, dari ayat ini tentu kita sudah jelas mengetahui bahwa untuk menenangkan hati dan pikiran kuncinya adalah bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita akan menjalani hari-hari kita dengan tenang. Banyak pengusaha-pengusaha di luar sana, mobil mewah, rumah bertingkat, istri bahkan 4 tidak bahagia karena dia tidak bersyukur. Maka dari itu, marilah sama-sama kita bersyukur dan menjalani kehidupan ini, karena janji Allah, barang siapa yang bersyukur nikmat Allah, maka Allah akan mencukupinya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa bersabar menjalani kehidupan kita. Innallaha ma'as sabirin, yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, kenapa kita harus takut untuk bersabar? Allah sudah jelas-jelas berjanji dalam surah Al-Baqarah ayat 153 bahwasanya Dia akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Tentu hal ini akan membuat hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang, karena insya Allah kita akan selalu bersama dengan Allah.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan menerapkan 3 cara ini, yang pertama adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mensyukur nikmat Allah, yang ketiga adalah bersabar, insya Allah kita akan menjaga hati dan pikiran kita dari hal-hal yang dapat membuat kita seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai manusia, sebagai umat muslim, tentunya kita harus selalu husnuzon dengan segala kehendak dan takdir yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akan menutupnya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.